Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita akan mentadabburi surat An-Naba, yaitu juz 30, surat ke-78, surat yang terdiri dari 40 ayat dan diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Surat An-Naba berarti berita besar, ya. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat yang pertama yang artinya adalah tentang apakah mereka saling bertanya. Kemudian ayat yang keduanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Maksudnya adalah apakah yang dipertanyakan mereka tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar, yakni berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini ialah kebangkitan setelah kematian atau sesudah mati. Mujahid mengatakannya adalah Al-Quran, tetapi yang jelas adalah pendapat yang pertama, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, yaitu ayat ketiganya, alladzihum fihi mukhtalifun, manusia yang mereka perselisihkan tentang ini, yaitu manusia dalam hal ini ada dua macam, ada yang beriman kepadanya dan ada yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman berikutnya mengancam orang-orang yang ingkar dengan adanya hari kiamat, sebagaimana ayat 4 dan ayat 5-nya, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaannya terhadap segala sesuatu yang besar lagi menakjubkan, yang semuanya itu menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk masalah hari berbangkit dan lain-lainnya. Ayat yang keenamnya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Maksudnya adalah telah dihamparkannya dan dijadikannya layak untuk dihuni oleh makhluknya, lagi tetap, tenang dan kokoh. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak.
Maksudnya adalah dia menjadikan pada bumi pasak-pasak untuk menstabilkan dan mengokohkannya serta memantapkannya sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan orang-orang dan makhluk yang ada di atasnya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita mendengarkan di saat khutbah nikah ataupun juga di acara-acara tentang keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ayat yang 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, kelanjutannya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Maksudnya adalah apa? Yakni istirahat dari gerak agar tubuh kalian menjadi segar kembali setelah banyak melakukan aktivitas dalam rangka mencari upaya penghidupan di sepanjang siang hari. Hal seperti ini telah diterangkan di dalam tafsir surat Al-Furqan. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat ke-10-nya, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yakni yang menutupi semua manusia dengan kegelapannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam ayat keempat surat Asy-Syams, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Dan ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam satu bait syairnya atau salah satu bait syairnya diungkapkan bahwa falamma labisna laila aw hina nasabbat lahu min khadha adaniha wa huwa janihu, dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta menjadi gelap. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya yaitu ketenangan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maksudnya adalah kami menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh, yaitu 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapiannya, serta hiasannya yang dipenuhi dengan bintang-bintang, baik yang tetap maupun yang beredar. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari yang menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi.
wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-mu'sirat ialah angin. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafari dari Sufyan, dari Al-A'mashi, dari Al-Minhal, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami turunkan dari awan, bahwa makna yang dimaksud ialah dari angin. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalabi, Zaid ibnu Aslam, dan putranya yaitu Abdurrahman. Semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan mu'sirat ialah angin. Dikatakan demikian karena anginlah yang meniup awan yang mengandung air, hingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya al-mu'sirat, bahwa makna yang dimaksud ialah awan yang mengandung air hujan. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah, Abul Aliyah, Ad-Dahhak, Al-Hasan, Ar-Rabi', Ibnu Anas, dan Ats-Tsauri, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Farra mengatakan bahwa mu'sirat ialah awan yang mengandung air dan masih belum diturunkan. Sebagaimana yang dikatakan terhadap seorang wanita yang mu'sir, artinya bila mana masa haidnya tiba, sedangkan sebelum itu ia tidak pernah haid. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan dan Qatadah bahwa minal mu'sirat artinya dari langit, tetapi pendapat ini gharib. Dan yang jelas adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan mu'sirat ialah awan yang mengandung air, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dalam surat Ar-Rum ayat 48 Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalih. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ma'an thajjaja, air yang banyak tercurah. Mujahid, Qatadah, dan Ar-Rabi' Ibnu Anas mengatakan bahwa sajjajan artinya tercurah. Ats-Tsauri mengatakan berturut-turut. Ibnu Zaid mengatakan banyak. Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak diketahui dalam pembicaraan orang Arab untuk menggambarkan hal yang banyak memakai kata as-sajj, melainkan menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut, termasuk ke dalam pengertian sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling afdal ialah yang banyak debunya dan banyak mengalirkan darah kurban, yakni mengalirkan darah hewan kurban. Demikian pula dalam hadis wanita yang mustahadah atau keputihan, saat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, an atu laki kursuf, aku anjurkan kamu memakai penyumbat dari katun. Maka wanita itu menjawab, wahai Rasulullah, darah itu lebih banyak daripada yang engkau perkirakan. Sungguhnya ia mengalir dengan sederas-derasnya. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan kata as-sajj untuk menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut lagi banyak. Hanya Allah jualah yang maha mengetahui. Kemudian ayat 15,
dan 16-nya surat An-Naba, linukhrija bi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Maksudnya yaitu agar melalui air yang banyak, baik, bermanfaat, lagi mengandung berkah ini, kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan, dan kami tumbuhkan pula sayur-sayuran yang dapat dimakan secara mentah. Kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya, yang ada kalanya kesemuanya itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Karena itulah maka disebutkan alfafan maksudnya, yang menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya artinya lebat. Hal ini berarti sama dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 4, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilu sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang hari keputusan, yaitu hari kiamat, bahwa sesungguhnya hari itu telah ditetapkan waktu yang tertentu bagi kejadiannya, tidak diundurkan dan tidak dikurangi atau dimajukan, dan tiada seorang pun yang mengetahui tentang ketetapan waktunya secara tertentu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Hud ayat 104, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Nah, ayat 18-nya surat An-Naba, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Mujahid mengatakan bergelombang-gelombang atau rombongan-rombongan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah setiap umat datang bersama dengan Rasulnya sendiri, semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Imam Bukhari sehubungan dengan firman-Nya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, mengatakan bahwa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jarak waktu di antara kedua tiupan adalah 40. Mereka para sahabat bertanya, apakah 40 hari? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Mereka bertanya, apakah 40 bulan? Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun?
Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, maka bermunculanlah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Tiada suatu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Maka darinya lah makhluk disusun kembali kelak di hari kiamat. Ayat selanjutnya yaitu ayat 19-nya surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu, yakni membentuk jalan-jalan atau jalur-jalur untuk turunnya para malaikat. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya surat An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marras sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Dan firman-Nya pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qariyah ayat 5, wa taqunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan dalam surat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-20-nya surat An-Naba, fakanat saraba, maka menjadi fatamorgana lah ia. Artinya terbayang oleh orang yang memandangnya seakan-akan gunung itu adalah sesuatu benda, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sesudah itu gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Thaha ayat 105 sampai dengan ayat 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya, maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Selanjutnya ayat 21-nya surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada, sungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan, yakni tempat yang telah disediakan dan dikhususkan lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang, para pendurhaka yang menentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ma'aba, sebagai tempat kembali mereka, yaitu sebagai tempat kembali dan tempat menetap serta tempat mereka berpulang. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Ayat 21 surat An-Naba, maksudnya tiada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Maka jika ia mempunyai jawaz atau paspor, selamatlah ia, dan apabila tidak mempunyainya maka ia ditahan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa di atas neraka
terdapat 3 buah jembatan. Ayat ke-23-nya labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Yakni mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad, bentuk jamak dari hikbun, yang artinya suatu masa dari zaman. Mereka berselisih pendapat tentang kadarnya masa ini. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Humaid, dari Mahran, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ammar Ad-Duhni, dari Salim Ibnu Abul Jad yang mengatakan bahwa Ali Ibnu Abu Thalib pernah bertanya sehubungan dengan penanggalan Qamariyah Hijriyah, apakah yang kalian jumpai dalam kitabullah tentang makna al-hikbu? Lalu dijawab, kami menjumpainya berarti 80 tahun, tiap tahun mengandung 12 bulan, dan tiap bulan mengandung 30 hari, dan setiap hari lamanya sama dengan 1000 tahun. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah ibnu Amr, Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, Amr bin Ibn Maimun, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi ibnu Anas, dan Ad-Dhahhak. Telah diriwayatkan pula dari Al-Hasan As-Saddi bahwa lamanya 70 tahun dengan ketentuan yang sama. Telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr bahwa satu hikbu adalah 40 tahun. Tiap harinya darinya sama lamanya dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Bashir ibnu Ka'ab mengatakan pernah diceritakan kepadanya bahwa satu hikbu adalah 300 tahun, 12 bulan per tahunnya, dan setiap tahunnya mengandung 360 hari, dan lama tiap harinya sama dengan 1000 tahun. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Amr Ibnu Ali Ibnu Abu Bakar Al-Isfidi telah menceritakan kepada kami Marwan Ibnu Muawiyah Al-Fazari dari Ja'far Ibnu Zubair, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, bahwa al-hikbu adalah satu bulannya bulan yang berisikan 30 hari, dan tahunnya berisikan 12 bulan, dan satu tahunnya berisikan 360 hari. Setiap harinya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka satu hikbu adalah 30.000 tahun. Nah, walaupun ini hadisnya mungkar sekali. Al-Qasim dan orang yang meriwayatkan darinya yaitu Ja'far Ibnu Zubair, kedua-duanya hadisnya tidak dipakai, ya. Dalam hadis yang lain, Al-Bazzar mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mirdas telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Muslim alias Abul A'la yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Sulaiman At-Taimi, apakah ada seorang yang keluar dari neraka? Maka ia menjawab bahwa telah menceritakan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, demi Allah tiada seorang pun yang dikeluarkan dari neraka sebelum tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Lalu ia menyebutkan bahwa satu hikbu ialah 80 tahun lebih. Setiap tahunnya mengandung 360 hari menurut perhitunganmu. Kemudian Sulaiman ibnu Muslim al-Basri mengatakan bahwa pendapat inilah yang terkenal. As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. An-Naba ayat 23, yakni 700 hikbu. Setiap hikbu 70 tahun, setiap tahun 360 hari, dan setiap hari sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Muqatil Ibnu Hayyan telah mengatakan bahwa sungguhnya ayat ini telah dimansuh oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab. Khalid ibnu Ma'dan telah mengatakan bahwa ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, Hud ayat 107, berkenaan dengan ahli tauhid yang berbuat durhaka. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa dapat pula ditakwilkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.
dalam surah An-Naba ayat 23 berkaitan dengan firman-Nya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Dalam surat An-Naba ayat 24 ya. Kemudian Allah mengadakan lagi bagi mereka sudahnya azab yang lain yang berbeda dengan azab sebelumnya. Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang sahih mengatakan bahwa azab di neraka itu tiada habis-habisnya, seperti yang dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Yang hal ini telah dikatakannya sebelumnya, bahwa telah menceritakan kepadamu Muhammad, menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Abdurrahim Al-Burqi telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Abu Salamah dari Zuhair dari Salim yang mengatakan bahwa aku mendengar Al-Hasan ditanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, dalam surah An-Naba ayat 23. Lalu Al-Hasan menjawab bahwa makna ahqab tiada bilangannya melainkan hanyalah menunjukkan kekal di dalam neraka. Tetapi jika mereka menyebutkan al-hikbu adalah 70 tahun, itu berarti setiap hari darinya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sa'id telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Yang dimaksud dengan berabad adalah masa yang tiada habis-habisnya. Setiap kali habis satu abad, datang lagi abad selanjutnya tanpa ada batasnya. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, bahwa tiada seorang pun yang mengetahui bilangan masa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan pula kepada kami bahwa al-hikbu sama dengan 80 tahun dan setiap tahunnya mengandung 360 hari, sedangkan setiap harinya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kedua pendapat diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Baik, kita lanjutkan ayat ke-24-nya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Yakni di dalam neraka jahanam mereka tidak menjumpai hal yang menyejukkan hati mereka, tidak pula menjumpai minuman yang baik buat pengisi perut mereka. Oleh karena itu maka disebutkan di dalam firman berikutnya, illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Abul Aliyah mengatakan bahwa ini merupakan lawan kata dari sebelumnya. Kesejukan diganti dengan air yang mendidih dan minuman yang enak diganti dengan nanah. Yang dimaksud dengan hamim ialah air yang panasnya telah mencapai puncak didihnya, dan yang dimaksud dengan ghassaq ialah campuran dari nanah, keringat, air mata dan yang keluar dari luka-luka ahli neraka. Dinginnya tidak terperikan dan baunya yang busuk tidak tertahankan. Kami telah menerangkan tentang ghassaq ini dalam tafsir surat Shad hingga tidak perlu diulang lagi. Itu juga dinyatakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa suatu pendapat ada yang mengatakan bahwa firman-Nya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, yakni tidak dapat tidur selamanya, seperti yang dikatakan oleh Al-Kindi, baradat marashifuha alayya fasaddani anha wa an kubula tihal bard. Terasa sejuk olehku moncong wadah minumannya, tetapi rasa kantuk yang menyerang diriku menghalangiku dari meregupnya. Yang dimaksud dengan al-bard, dingin, ialah rasa kantuk yang berat. Demikianlah menurut penuturan Ibnu Jarir. Tetapi dia tidak menisbatkan syair ini kepada siapapun. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya melalui jalur As-Saddi dari Murrah At-Tayyib, dan ia telah menukilnya pula dari Mujahid. Al-Baghawi telah meriwayatkannya pula dari Abu Ubaidah dan Al-Qisasi atau dan Al-Qisai. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 26-nya adalah,
jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal, yaitu siksaan yang sedang mereka alami ini merupakan hasil dari amal perbuatan mereka yang rusak selama mereka berada di dunia. Demikianlah menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya yang bukan hanya seorang. Ayat 27-nya, innahum kanu la yarjuna hisaba, sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, yakni mereka sama sekali tidak percaya bahwa di alam akhirat ada kehidupan lain yang mereka akan mendapati balasan amal perbuatannya dan menjalani hisab perhitungannya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu dahulu mereka mendustakan hujah-hujah Allah dan bukti-bukti kebenarannya terhadap makhluknya yang dia turunkan kepada para rasulnya, tetapi mereka menyambutnya dengan kedustaan dan keingkaran. Kidzaba, dengan kedustaan yang sesungguh-sungguhnya, yaitu takziban, dengan sesungguh-sungguhnya. Ini merupakan bentuk masdar yang bukan berasal dari fi'il, kata kerjanya. Ulama nahwu mengatakan bahwa pernah ada seorang Arab Badui meminta fatwa dari Al-Farra sehubungan dengan tahallil di Marwah, apakah memotong rambut yang lebih engkau sukai ataukah mencukurnya pendek-pendek, yakni dengan memakai ungkapan al-qissar sewazan dengan kizzaba. Dan sebagian dari mereka mengucapkan dalam salah satu bait syairnya, wa an iwajin qada'uha min syafa'iyah laqad talama thabbab tani an sahabati, sungguhnya telah lama masa yang menghambat dia dari menemaniku dan dari menunaikan keperluannya yang banyak disebabkan keadaanku yang sengsara. Ayat 29-nya, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Sungguhnya kami mengetahui amal perbuatan semua hamba dan kami telah mencatatkannya atas mereka, maka kami akan membalaskannya terhadap mereka. Jika baik, maka balasannya baik, dan jika buruk, maka balasannya buruk. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab Allah. Yakni dikatakan kepada penduduk neraka, rasakanlah akibat dari perbuatanmu, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian selain azab yang beraneka ragam. Qatadah telah meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Azdi dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Asyam mengatakan bahwa tiada suatu ayat pun yang lebih keras bagi ahli neraka selain dari firman-Nya. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab, yaitu ayat 30 surat An-Naba ini, bahwa mereka berada dalam tambahan azab selama-lamanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mus'ab Ats-Tsuri, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Jusr ibnu Farqad dan Al-Hasan yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami tentang ayat yang paling keras di dalamnya kitabullah atas ahli neraka. Maka ia menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman-Nya. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab. Lalu beliau SAW, baginda Nabi bersabda, halakal qaumu bima'asihimullahu azza wa jal, binasalah kaum itu disebabkan perbuatan-perbuatan durhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak mengatakan makna mafaza ialah tempat untuk berekreasi. Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa orang-orang bertakwa mereka beroleh kemenangan, maka mereka selamat dari neraka. Tetapi pendapat yang jelas dalam hal ini adalah
yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, karena dalam firman-Nya sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat berikutnya, hadaiqa, yaitu kebun-kebun. Maksudnya adalah taman-taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan lainnya. Wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Maksudnya adalah apa? Yaitu bidadari-bidadari yang sebaya usianya. Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa makna kawaib ialah nawahid, yakni bidadari-bidadari yang dadanya montok lagi kencang tidak bergayut, karena mereka masih gadis, lagi berusia remaja semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, sesungguhnya baju-baju gamis ahli surga benar-benar menampilkan keridhaan Allah kepada mereka, dan sesungguhnya awan benar-benar melewati mereka lalu berseru kepada mereka, hai ahli surga, apakah yang ingin aku turunkan kepada kalian? Sesungguhnya atau sehingga sesungguhnya awan surga itu benar-benar menghujani mereka dengan gadis-gadis remaja yang sebaya usianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-34-nya, wa ka'san dihaqa, dalam surat An-Naba, dan gelas-gelas yang penuh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang penuh-penuh lagi berturut-turut. Menurut Ikrimah, makna yang dimaksud ialah yang jernih minumannya. Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang penuh berisi minuman, yakni penuh berisi minuman lagi menyenangkan. Mujahid dan Said Ibnu Jubair mengatakan berturut-turut. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Semakna dengan firman-Nya dalam surat Al-Waqiah ayat 25, la lagwun fiha wala ta'thim. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Yaitu di dalam surga tidak terdapat perkataan yang sia-sia tiada faedahnya. Tidak pula perkataan yang berdosa, yakni dusta. Bahkan surga adalah negeri kesejahteraan, dan semua yang ada di dalamnya bebas dari segala bentuk kekurangan. Kemudian di dalam surat An-Naba ayat berikutnya, ayat ke-36, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada mereka sebagai karunia, kebaikan dan rahmatnya kepada mereka. Ata'an hisaba, dan pemberian yang cukup banyak, yakni yang cukup, sesuai, utuh, lagi banyak. Ya.
dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu agung, yang begitu banyak kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebesaran dan keagungannya, bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta semua yang ada pada keduanya dan semua yang ada di antara keduanya, dan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Kemudian ayat yang tadi juga disebutkan la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia, yakni tiada seorang pun yang mampu memulai berbicara kepadanya kecuali dengan seizinnya, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Semakna pula dengan firman-Nya yang lain dalam surat Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ayat 38 surat An-Naba ini, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna yang dimaksud dengan roh dalam ayat ini. Ada beberapa pendapat di kalangan mereka mengenainya. Pertama, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan roh adalah arwah Bani Adam atau anak-anak Adam. Kedua, mereka adalah anak-anak Adam. Menurut Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang disembunyikan oleh Ibnu Abbas. Ketiga, mengatakan bahwa mereka adalah suatu makhluk Allah yang bentuknya seperti Bani Adam, tetapi mereka bukan malaikat dan bukan pula manusia. Mereka juga makan dan minum. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Saleh dan Al-Amashi. Keempat, menyebutkan bahwa Dia adalah Jibril. Ini menurut apa yang dikatakan oleh Sya'bi, Sa'id ibn Jubair dan Ad-Dhahak. Hal ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 194. Kemudian yang kelima, bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh adalah Al-Quran. Ini menurut Ibnu Zaid, yang berarti semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami, dalam surat Asy-Syura ayat 52 hingga akhir ayat. Keenam, mengatakan bahwa ar-ruh adalah malaikat yang besarnya sama dengan seluruh makhluk bila digabungkan menjadi satu, ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Ibnu Jarir tidak berani memutuskan dengan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, tetapi menurut hemat Ibnu Katsir,
pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran hanya Allah jualah yang maha mengetahui. Ialah yang mengatakan ruh adalah Bani Adam alias manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 38, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, la takallamu nafsun illa biiznih, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Surat Hud ayat 105. Begitu pula di dalam hadis sahih, wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, dan tiada yang berbicara di hari itu kecuali hanya para rasul. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba, dan ia mengucapkan kata yang benar dalam surat An-Naba ayat 38-nya, yakni perkataan yang hak, dan termasuk perkataan yang hak ialah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Abu Saleh dan Ikrimah. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya ayat 39 surat An-Naba, dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi. Artinya pasti terjadinya dan tidak terelakkan lagi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, yaitu jalan untuk kembali menghantarkan dia kepadanya, yang akan ditempuhnya untuk sampai kepadanya. Ayat yang ke-40-nya, inna anzarnakum adzaban qariba, sungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian hai orang kafir siksa yang dekat. Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti. Dikatakan demikian karena kepastian kejadiannya telah dekat, dan sesuatu yang pasti terjadi itu tidak dapat dielakkan kembali. Ayat yang ke-40, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni ditampilkan di hadapannya semua amal perbuatannya, yang baiknya dan yang buruknya, yang terdahulu dan yang terkemudian, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa wajadu ma'amilu hadira, ayat 49, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 13 maksudnya, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar, pada hari itu diberikan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang terakhir, ayat yang ke-40, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Orang kafir di hari itu berkhayal, seandainya dirinya sewaktu di dunia berupa tanah dan bukan makhluk, serta tidak dikeluarkan ke alam wujud. Demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala terpampang di hadapannya, dan ia melihat semua amal perbuatan yang telah dicatat oleh para malaikat juru tulis amal perbuatan, yang semuanya mulia lagi bertakwa.
semua amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa. Menurut pendapat lain, sesungguhnya orang kafir itu berkhayal demikian hanyalah setelah ia menyaksikan peradilan Allah Subhanahu wa taala saat menghukumi antara hewan-hewan terhadap kejadian-kejadian yang telah dilakukannya ketika di dunia dengan sesamanya. Maka Allah memutuskan perkara di antara mereka dengan hukumnya yang maha adil, yang tidak aniaya, sehingga kambing yang tidak bertanduk disuruh membalas terhadap kambing yang bertanduk yang dahulu sewaktu di dunia pernah menanduknya. Apabila peradilan telah dilakukan terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, jadilah kamu tanah. Maka semuanya kembali menjadi tanah. Dan saat itulah orang kafir berkata, sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, yaitu menjadi hewan lalu dikembalikan menjadi tanah. Hal yang semakna telah disebutkan di dalam hadis sangkakala yang terkenal, sebagaimana telah disebutkan pula dalam athar-athar yang bersumber dari Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Amr serta selain keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.